हाँ जी भाई, निकलिए आप लोग तो पुलिस मैटर हो गया है डॉक्टर बिंजू। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Raut Tukas 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di sebuah desa yang indah bernama Rautukibeli di Uttarakhand, diperlihatkan seorang inspektur Dipak Negi mengalami insomnia. Negi mendapati informasi untuk menginvestigasi sebuah sekolahan bernama Sevadam yang terdapat misteri pembunuhan yang belum diketahui pelakunya. Di pagi itu Inspektur Nares, Dimri, dibantu oleh Pan dan Lata mengunjungi sekolah yang menampung anak-anak tunanetra. Di sekolahan tersebut telah terjadi sebuah insiden kematian secara misterius seorang sipir. Di kota sepi yang belum pernah terjadi pembunuhan selama lebih dari 1,5 dekade, namun mereka tidak menemukan benda yang digunakan oleh pelaku dalam pembunuhan. निकलिए आप लोग तो पुलिस मैटर हो गया है डॉक्टर बिंजोला आएंगे। Inspektur Nares mendapat sebuah laporan dari asisten Sangita yang telah dibunuh, yaitu Hema. Hema kemudian mengatakan bahwa ketika ia bangun dari tidurnya yang sangat nyenyak, ia melihat majikannya sudah terbaring tidak bernyawa lagi. Sementara itu di dalam sebuah ruangan tersebut tidak ada yang mengacak-acak ataupun meninggalkan sesuatu yang membuat dirinya masih takut dalam situasi yang mencekam tersebut. Di samping itu seorang pria yang merupakan pengasuh sekolah tersebut mengatakan bahwasanya di malam hari ia melihat ada seseorang yang telah mengunjunginya, yaitu Manot Kesri. Yang dikatakan bahwa mereka berdua sudah menikah namun mereka tidak dalam satu lingkup. Dan sempat juga ada sedikit konflik antara mereka berdua juga yang menyebabkan mereka tidak bersama lagi. Tak lama kemudian Inspektur Negi mendatangi tempat kejadian. Inspektur Negi kemudian sedikit curiga ada sedikit luka ringan di bagian tangan Sangita. Nares kemudian melaporkan bahwa kematian tersebut sangat wajar sekali, karena orang-orang mengatakan bahwa Sangita tidak mengalami luka apapun, yang pastinya korban meninggal dengan sangat wajar. Dan hanya sebagian orang saja yang menggosipkan bahwa kematian tersebut mengandung sebuah misteri. Inspektur Negi kemudian mencela penjelasan Nares bahwa ia harus menyelidikinya saja. हाँ इन्हीं से तो पूछताछ। Demi menjaga reputasinya sebagai polisi, Inspektur Negi kemudian memerintahkan Nares untuk mengambil sidik jari dan memotret Sangita agar bukti pembunuhan akan terlihat. Keesokan harinya, Kesri mendatangi sekolah tersebut untuk melihat korban yang katanya istri sahnya. Namun, Trijugi menghasut Nares dengan mengatakan bahwa ia telah menduga kalau yang membunuh itu Kesri. Di saat sekarang ini saja ia bermuka dua agar tidak dicurigai sebagai pelaku pembunuh. Trijugi sangat tidak menyukai orang seperti itu. Sementara itu, Trijugi akan berusaha mengumpulkan banyak bukti bahwasanya memang benar Kesri lah pelakunya. Di saat itu Negi dihampiri oleh kedua orang tuanya yang jauh-jauh datang untuk menemui anak tercintanya yang sudah lama sekali tidak berjumpa. Ibunya kemudian mengatakan bahwa keluarganya tidak melakukan pesta apapun jikalau Pan belum juga pulang. Ibunya beranggapan bahwa Negi akan mempunyai rasa khawatir terhadap orang tuanya yang sudah tua tersebut. Ayahnya kemudian memberikan sedikit uang kepada Negi lalu berkata, pensiunan yang kami dapat cukup hanya untuk pulang ke rumah saat festival saja, dan tidak meminta lebih kepada Negi. Dalam 10 tahun terakhir Negi tidak menginjakkan kaki sama sekali di desa ataupun pulang ke rumah. Terlihat Negi tidak mendengarkan dan memperdulikan perkataan orang tuanya. Sementara itu kedua orang tuanya pulang dengan penuh kekecewaan karena anaknya tidak memikirkan keluarganya melainkan hanya pekerjaannya saja. Setelah itu mereka menginterogasi Kesri yang diduga sebagai pelaku. Kesri kemudian mengatakan, Anda akan menanyakan pertanyaan ini jika Anda pernah bertemu dengannya, karena dia adalah administrator kelas atas, ungkap Kesri. Sontak, Negi dan Nares beranggapan seperti Kesri mempermainkannya saja. Namun Kesri juga menunjukkan tingkah sangat aneh sekali, di mana ia sangat bahagia dan tidak sedih sedikit pun yang membuat Pan dan Nares semakin curiga. Keesokan harinya, Negi membagi tugas kepada anggotanya untuk mencari informasi lebih dalam kepada orang-orang yang berhubungan dengan sekolahan tersebut.
Ketika bukti sudah muncul, maka akan lebih mudah untuk menyelesaikan misteri pembunuhan tersebut. Karena sampai sekarang mereka belum juga menemukan siapakah dalang di balik pembunuhan itu. कागजात थे। Suspicious death है। हमें आज चलो। Sementara Negi dan Nares pergi menghampiri Kesri ke kantornya. Negi kemudian mengatakan bahwa ia mendapat sebuah laporan dari pos keamanan bahwasanya korban meninggal dengan tidak wajar, dengan artian ada dalang di balik pembunuhan tersebut. Seketika Kesri merasa sangat marah karena Negi telah memfitnahnya sebagai seorang pelaku. Negi perlahan-lahan akan merusak reputasi perusahaannya dan membuat Kesri bangkrut. Kesri kemudian mencela tuduhan tersebut lalu mengatakan bahwasanya ia sudah banyak menghadapi orang-orang seperti Negi. Negi kemudian memberikan bukti berupa nota pembayaran yang ia dapatkan dari sebuah pos. Kesri tetap saja tidak mengakui melainkan mencela tuduhan tersebut karena ia benar-benar tidak melakukannya. Kesri kemudian mengatakan bahwa ia akan membawa Negi ke jalur hukum atas fitnahnya, yang hampir saja membuat reputasi dan perusahaannya dirusak olehnya. Namun Negi tetap saja berpegang teguh, tetap ingin mencari banyak informasi agar ia dengan cepat dapat memenjarakan Kesri. Dan setelah itu mereka pergi dari kantornya tersebut. Saat di kantor polisi, Lata memberikan sebuah informasi mengenai seorang anak laki-laki bernama Rajat Pradam. Hema mengatakan bahwa anak itu sangat pemarah. Katanya anak itu cukup ketat terhadap anak-anak lainnya yang berada di sekolah tersebut. Rajat Pradam bahkan sering mengeluarkan seorang gadis karena dia mengadakan pameran dengan seorang laki-laki. Dan yang paling mengerikan lagi, Rajat Pradam sangat membenci kata-kata seperti cinta, kasih sayang, dan juga sebagainya. Negi dan anggotanya kemudian melihat rekaman film yang dikirim oleh Trijugi. Rekaman tersebut sangat menganehkan karena Hema mengatakan ketika ia bangun tidur, ia terkejut dengan korban yang sudah tewas. Namun di saat itu Hema dan yang lainnya sedang duduk di atas kursi. Seketika mereka langsung panik karena korban sudah tewas tanpa ada luka apapun. Selain itu Negi merasa agak aneh dengan handphone yang berada di atas kotak obat. Tiba-tiba saja menghilang ketika Hema mendekati korban. Sudah pasti Hema dan yang lainnya terkait atas misteri pembunuhan tersebut. Mereka tidak ingin kasus tersebut terpecahkan, di mana mereka telah membuat polisi bingung dengan laporan yang telah mereka adukan sebagai saksi. Alhasil Negi ada niatan untuk menginterogasi lebih lanjut mereka semua. Setelah itu Negi dan anggotanya langsung meluncurkan ke sekolah itu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Di samping itu Negi menemukan sebuah suntikan yang berada tepat di bawah jendela kamar Sangita. Namun Negi malah menghiraukan suntikan itu dengan beranggapan bahwa itu adalah mainan anak-anak. Negi kemudian menghampiri seorang wanita bernama Sitar yang diduga sangat dekat dengan Sangita. Negi kemudian menanyakan mengenai kematian Sangita yang menjadi misteri. Sitar kemudian mengatakan bahwa singkatnya Sangita tidak punya musik di sini. Kehidupan dia bahagia dengan siapapun, bahkan dengan dirinya sendiri. Sipirnya sangat ortodoks dan baik sekali terhadap Sangita. Divya maupun Rajat sangat spesial bagi Sitar, di mana Rajat adalah pemain keyboard yang hebat. Sedangkan Divya adalah murid terbaik di kelasnya Sitar, walaupun mereka memiliki sebuah kekurangan. Setelah itu, Negi memutuskan pembicaraan karena ia masih banyak hal yang harus dikerjakan. Di malam harinya, Negi dan Nares telah menangkap Bila yang di malam itu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Bila kemudian mengatakan bahwasanya tanah sekolah Sevadam adalah tanah utama di Rautuki. Bila sudah memperhatikan selama bertahun-tahun dan mencoba meyakinkan kepada Kesari untuk kesepakatan tanah kekasihnya juga berada di sana. Sangita bilang kepada Kesari, dengarkan dia bisa memberiku tanah sekolah. Dia adalah komisi penawaran, ucap Sangita. Kesepakatannya telah ditetapkan dengan uang sebesar 4 juta. Sementara itu Bila sudah membayar setengah sebanyak 2 juta sebagai uang muka. Bila kemudian terus menunggu Kesari untuk memberi Bila sebidang tanah tersebut. Namun beberapa hari kemudian Kesari berhenti menemui Bila ataupun menerima telepon dari Bila. Sangita selalu menyangkal karena sepengetahuannya ia akan mendapatkan tanah tersebut. Tetapi itu hanya membuat Sangita marah dan kesepian, di mana ia menginginkan Bila untuk mengembalikan uang 2 juta tersebut. Seketika itu Bila agak merasa sangat kesal dengan Sangita, tapi ia tidak sampai setega itu membunuh Sangita. Keesokan harinya Negi bersama anggotanya pergi menggeledah rumah Sangita untuk mengumpulkan bukti-bukti.
Di saat itu mereka telah menemukan handphonenya Sanggita yang telah disembunyikan di dalam laci. Dan tidak hanya itu saja, mereka juga menemukan uang dan perhiasan di dalam laci yang tersembunyi. Negi kemudian memerintahkan anggotanya untuk merekam dan memotret barang-barang tersebut sebagai dokumen yang akan diserahkan ke pengadilan. Setelah itu Negi dan Nares telah menangkap seorang pria dengan sebutan Sikander, yang mana pada hari kematian Sanggita Bila dan Sikander saling menelpon sebanyak 23 kali. Bila kemudian mengatakan bahwa untuk mendapatkan uangnya kembali, Bila memberitahu Sikander terlebih dahulu hanya untuk menakut-nakutinya, karena dia tidak akan mengembalikan uang Bila yang bernilai jutaan. Sedangkan tanah sekolah bernilai jutaan dan Bila adalah satu-satunya setelah sebidang tanah tersebut. Pembangunan, Rosan, Menteri Dalam Negeri, serta semua berusaha untuk mendapatkannya. Hanya seperti Bila membuat kesepakatan dengan Sanggita. Begitu pula pembangunan Rosan membuat kesepakatan dengan kepala sekolah. Mereka telah membayarnya dengan biaya yang sangat banyak sekali. Yang ternyata itu adalah tipu muslihat besar untuk meyakinkan Kesari untuk tanahnya itu. Negi kemudian menerima laporan tersebut, kemudian melanjutkan rancangan selanjutnya. Keesokan paginya, Negi pergi ke sekolah itu untuk melihat kondisi dan perkembangan sekolah tersebut setelah mengalami sebuah insiden misteri pembunuhan. Di saat itu Negi menemui Rajat Pradhan yang sedang menyendiri seperti biasanya. Negi bertanya tentang pertemanan Rajat Pradhan dengan yang lainnya, serta menanyakan seorang remaja perempuan bernama Divya yang sangat pintar. Namun Rajat Pradhan terlihat sangat tidak menyukai pertanyaan itu. Nampaknya Rajat Pradhan sangat membenci mereka semua dan tidak ingin berteman. Alhasil Rajat Pradhan meninggalkan Negi yang terus melontarkan beberapa pertanyaan kepadanya. Di samping itu Nares dan yang lainnya mendapat sebuah informasi dari seorang pria yang menjaga pos sekolah. Pria itu mengatakan bahwa kematian Sanggita sepertinya dianiaya oleh seseorang. Pria itu pernah melihat seorang pria bernama Payal Chaudhary, seorang mantan asisten kepala sekolah Gobind yang telah menganiaya beberapa anak. Payal juga yang bersangkutan ketika anak-anak datang atau pergi dari sekolah. Sedangkan Sanggita yang selalu mengusir Gobind dari sekolah untuk menyelamatkan reputasi sekolah itu karena Gobind adalah seorang pecandu alkohol. Mungkin saja ada pria itu memiliki hubungan dengan kematian Sanggita. Di sisi lain Negi sedang mengajak Divya, salah satu murid yang terkenal pintar. Divya kemudian mengatakan bahwasanya kepala penjara ataupun Sanggita tidak menyukai persahabatannya dengan Rajat. Suatu hari Divya memegang tangan Rajat karena ia membawakan nyanyian untuknya. Namun Sanggita malah membawa Divya kembali ke kamarnya karena Sanggita tidak ingin Divya berteman dengan Rajat yang memiliki gangguan jiwa dan sedikit berbahaya. Sanggita juga menyeret Divya keluar dari sekolah tersebut dengan alasan bahwa dia tidak menyukai budaya barat dan tidak ada yang bisa memakai budaya tersebut di sekolah tersebut. Divya juga mengatakan bahwa ia akan melakukan apa saja untuk Rajat, sahabat sejatinya. Setelah itu Negi dan Nares mengunjungi rumah Kesri untuk bertemu dengan Tan Mai yang mengetahui tentang keberadaan Tayal. Namun tiba-tiba Kesri keluar lalu mengusir mereka dengan nada yang sangat marah, karena Kesri tidak ingin dirinya dan keluarganya diganggu oleh mereka lagi. Kesri sudah berkali-kali mengatakan kepada Negi kalau ia tidak sama sekali melakukannya. Tetapi Negi tetap saja tidak mempercayai dan malah mencari sebuah informasi mengenainya. Dan setelah itu Negi dan Nares pergi dari kediaman Kesri. Keesokan paginya Negi pergi ke sekolah itu lagi. Negi masuk ke dalam kamarnya Rajat lalu mengambil buku diarinya. Negi kemudian menghampiri Rajat yang sedang menyendiri duduk sendirian di atas pagar, di mana kedatangan Negi hanya untuk memberikan sebuah surat yang telah diberikan oleh Divya untuk Rajat. Seketika Rajat merasa sangat senang sekali setelah mendapat surat tersebut. Rajat kemudian membaca surat tersebut yang mana Divya mengatakan bahwa Divya mengira Rajat sudah melupakannya karena Divya dengar Rajat telah berhenti bicara dan menulis setelah kepergian Divya dari sekolah tersebut. Divya tidak ingin Rajat menjadi sedih karena suatu saat akan bertemu lagi, dengan harapan Rajat dan Divya akan menjadi normal kembali, seperti saat Rajat memegang tangannya Divya di waktu itu, di mana Divya bisa merasakan kegembiraannya kapan saja dan di mana saja yang pastinya mereka berdua akan bertemu kembali. Seketika Rajat merasa sangat senang sekali setelah membaca surat tersebut.
Ketika di kantor polisi, Negi menunjukkan sebuah buku kepada anggotanya agar bisa membacakan isi diary Rajat. Karena Negi tidak bisa membaca bahasa orang yang mengidap tunanetra. Negi sangat yakin setelah mendengar dari laporan siapapun antara Rajat dan Sangita, kemungkinan sebagian jawaban misteri pembunuhan itu pasti terletak di buku tersebut. Bingungnya, mereka juga tidak ada yang bisa membacanya. Setelah itu Negi dan anggotanya menangkap Payal yang bersembunyi di sebuah rumah, di mana telah diduga Payal memiliki hubungan dengan kematian Sangita yang meninggalkan misteri. Payal kemudian menceritakan kejadian di mana ia melakukan hal yang tidak baik di sekolah tersebut. Di waktu itu Payal pernah membawa salah satu murid sekolah itu yang menggoda nafsu Payal, di mana Payal telah menyekapnya di kamar mandi lalu memperkaos anak tersebut. Seketika Sangita datang karena anak perempuan itu berteriak sangat keras sekali. Sangita kemudian mengusir Payal karena ingin merusak murid sekolah itu. अभी तो अकेला है यहाँ पे है Di samping itu Negi dan Nares pergi mengunjungi salah satu pria yang bekerja di sekolah tersebut. Negi kemudian mempertanyakan tentang uang sebesar 2 juta yang digunakan untuk membeli sebagian tanah yang telah dijanjikan oleh Kesari. Pria itu kemudian mengatakan bahwa pembangunan Roshan telah membayar pria tersebut. Dia membayar semua orang termasuk Sangita untuk mempengaruhi Kesari. Sementara itu, Payal Chaudhry telah pulang ke rumah selama lebih dari sebulan. Sangita memberitahu pria itu tentang hal tersebut yang membuat Sangita sangat kesal. Pak Kesari telah memerintahkan pria tersebut membuang sebuah telepon antara Sangita, di mana terdapat sebuah percakapan pribadi antara Sangita dan juga Kesari. Setelah itu, Negi dan Nares pergi mengunjungi kantor Kesari. Seketika, Negi menunjukkan sebuah video yang telah ia dapatkan dengan bukti bahwa Kesarilah yang telah membunuh Sangita, di mana semua orang yang ia interogasi pasti melaporkan bahwa Kesari yang banyak bertemu serta mengalami konflik terhadap Sangita. Namun Kesari tetap mencela tuduhan tersebut karena ia tidak membunuh sehingga ia bersumpah. Negi tetap tidak percaya dengan perkataan Kesari karena ia sudah banyak mengumpulkan bukti yang menunjukkan Kesari pelakunya. Negi dan Neras kemudian pergi dari kantor tersebut dengan riang hati karena kasus sebentar lagi akan selesai. Di malam itu Negi memandangi foto-foto yang diduga dan tersangkut dalam misteri pembunuhan tersebut. Namun Negi merasa ada yang menjanggal atas semua laporan yang ia kumpulkan. Sedangkan Kesari sampai bersumpah-sumpah bahwa ia tidak akan pernah melakukannya. Negi merasa kebingungan karena kasus tersebut mengandung teka-teki yang sangat rumit dan membolak-balikan fakta. Negi hampir merasa putus asa karena ia hampir tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut. जिस दिन मर्डर हुआ था ना, trying to suggest Mr. Negi कि संगीता को मैंने मारा है. Beberapa hari kemudian Negi dipanggil di kediaman Kesari dengan sangat hangat sekali, di mana terdapat beberapa teman-teman Kesari yang meminta kepada Negi agar membebaskan Kesari dari tuduhan. Temannya Kesari mengatakan bahwa ia sangat mengetahui sekali siapa itu Kesari. Tidak mungkin Kesari akan melakukan hal yang sangat tidak wajar tersebut. Negi kemudian mengatakan bahwa ia memang sudah tidak membawa-bawa Kesari di dalam kasus tersebut. Negi juga meminta maaf kepada Kesari dan teman-temannya bahwa ia sudah sangat bingung sekali untuk menemukan pelaku pembunuhan itu. Karena menurut laporan orang-orang bahwasanya Kesarilah yang jelas-jelas menjadi pelakunya. Ternyata laporan yang mereka sampaikan itu hanya membolak-balikan fakta serta membuat sebuah fakta teka-teki yang hampir saja membuat Negi kebingungan. Negi akan membebaskan Kesari karena ia sudah menemukan pelaku yang sebenarnya. Setelah itu, Negi berpamitan kepada mereka karena banyak hal yang harus ia kerjakan. Sementara itu Kesari mengejar Negi lalu berterima kasih kepadanya karena sudah benar-benar memutuskan bahwa Kesari bukanlah tersangkanya. Di samping itu, Negi pergi mengunjungi Rajat. Ketika Rajat berterima kasih kepada Negi yang telah membantunya, di mana ia sudah tidak merasa sedih dan galau karena ia sudah mendapat kabar dari Divya. Negi kemudian memberikan buku diary-nya dan sebuah surat yang harus dibaca oleh Rajat. Rajat kemudian membaca surat tersebut karena ingin tahu isinya, di mana Negi mengatakan, "Saya tidak punya pengalaman menulis surat jika message ini terdengar lebih seperti FIR. Maka tidak merasa tersinggung, seringkali kami menulis kepada seseorang yang dekat di hati kami. Dan satu-satu hal yang dekat di hati saya sekarang adalah strip. Tempat saya menggantungkan mendali, tetapi tidak ada mendali dan aku tidak menyesalinya. Aku tahu kamu membunuh sipir yaitu Sangita karena sesuatu yang membuatmu kesal. Aku akan membuat kesepakatan dengan menteri di hari yang sama. Tapi hatiku tidak menyetujui kesepakatan tersebut. Aku menghabiskan hidupku untuk menegur penjahat. Tapi saat aku menyelidiki lebih dalam kasus ini, wajah tak berdosa menjadi pelaku dalam pembunuhan yang sangat pintar sekali.
Tetapi satu kata menegaskan keraguanku dan kasus ini terselesaikan untukku, ucap Negi untuk Rajat yang ternyata sebagai pelaku pembunuhan itu. Sebenarnya Negi sudah mengetahui hal tersebut dari sejak lama, di mana ia mengetahui dari seorang dokter yang melaporkan bahwa Rajat sangat tidak suka kerumunan. Dokter selalu mendengar cerita dari Rajat yang selalu bersedih karena Sanggita selalu memarahinya. Sanggita telah melarang Divya berteman dan bertemu dengan Rajat yang menurutnya tidak baik. Kemungkinan Rajat bisa jadi melakukan hal tersebut yang melibatkan perasaan dan kegangguan hatinya yang dialami oleh Rajat dengan Sanggita. Rajat sebenarnya tidak berniatan untuk melakukan hal tersebut. Di waktu itu, Rajat tidak sengaja mendengar perbincangan antara Sanggita dan juga Kesari, yang mana Sanggita sangat serakah sekali dengan harta benda yang ingin sekali ia dapatkan. Sanggita telah memanfaatkan Kesari untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Seketika, Rajat semakin terbakar emosinya karena sudah tidak tahan dengan perilaku Sanggita yang telah berlebihan sehingga hampir melampaui batas. Dan tidak hanya itu saja, Sanggita memperlakukan Hema dengan sangat tidak baik. Di malam itu Rajat memasuki kamarnya Sanggita yang sedang tidur secara diam-diam. Rajat kemudian mengunci pintu kamarnya, lalu Rajat mendekati Sanggita yang tertidur pulas. Tanpa basa-basi, Rajat langsung menyuntikkan Sanggita dengan sebuah racun yang telah ia dapatkan. Karena dendam yang sangat mendalam terhadap Sanggita, Rajat terpaksa melakukannya agar hidupnya bisa bahagia bersama Divya. Kemudian Rajat pergi ke kamar tersebut melalui jendela dan tidak sengaja menjatuhkan suntikan yang ia bawa yang untuk menyuntik Sanggita tepat di wajah jendela tanpa Rajat sadari sama sekali. Sebenarnya Rajat tidak tega untuk melakukannya karena ia sebetulnya sayang terhadap Sanggita. Namun Sanggita malah membalasnya dengan cara yang tidak baik, yang akhirnya Rajat dan Divya bisa hidup bersama lagi, dapat merasakan ketenangan dan kebahagiaan yang telah mereka berdua buat sendiri. Walaupun mereka mempunyai kekurangan, mereka tetap bisa menjalani seperti orang normal yang lainnya. Sedangkan Negi sangat lega sekali karena kasus misteri pembunuhan itu sudah berakhir dengan Rajat yang sebagai pelakunya. Kini Negi akan pulang ke kampung halamannya untuk menemui keluarganya yang sudah sangat merindukan dirinya. Sementara itu pekerjaannya Negi juga sudah selesai semuanya. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Raw to Cast 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.